Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, puji Tuhan. Baik. Siapa-siapa yang tidak hadir ini hari? Semua hadir aja, Ibu. Oke. Bagus, tingkatkan kehadiran ya anak-anak. Ya, Ibu. Baik. Satu orang pimpin kita supaya doa. Oke anak-anak, ini contoh drama yaitu percakapan antara siswa dengan siswi karena mereka terlambat. Jadi baik, kalian sudah menonton. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu drama. Drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang mana memiliki arti sebagai karya seni yang dipentaskan, yang berbuat, berlaku, bertindak, dan beraksi. Drama merupakan sebuah cerita rekaan yang dipentaskan sebagai media hiburan. Drama dapat disebut juga sebagai salah satu kesenian yang di dalamnya terdapat konflik dan emosi atau berkat peran aktor dan artisnya. Di sini terdapat struktur drama. Yang pertama itu prolog. Prolog adalah kalimat atau kata-kata pembuka, pengantar maupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh atau dalam tokoh tertentu yang telah di-set dalam teks drama. Yang bagian kedua, orientasi. Orientasi merupakan pengenalan dan pengaturan aksi dan tempat yang meliputi pengenalan tokoh, menyatakan situasi dan cerita, hingga permulaan dalam mengajukan konflik yang akan terjadi dalam kisah yang dibawakan dalam drama. Yang bagian ketiga, komplikasi. Komplikasi disebut juga sebagai bagian tengah cerita yang mulai mengembangkan konflik pada bagian tokoh utama akan menemukan berbagai rintangan antara ia dan tujuan atau keinginan. Tokoh juga kerap kali mengalami berbagai kesalahpahaman dalam perjuangannya untuk menghadapi berbagai rintangan tersebut. Yang bagian ketiga, resolusi, yakni menyelesaikan dari komplikasi atau berbagai rintangan yang menghalangi tokoh utama. Dan yang terakhir, epilog. Epilog merupakan bagian penutup. Dan drama merupakan kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat mengenai keseluruhan isi drama. Dan yang ketiga, ciri-ciri drama. Ciri-ciri drama membuat dialog atau percakapan yang dapat dibawakan oleh pemeran atau lakon drama. Yang kedua, mengandung cerita, kisah, atau narasi disampaikan melalui dialog atau percakapan antar tokohnya. Yang ketiga, teks memiliki pertunjukan khusus harus dilakukan oleh pemerannya, seperti mengatur ekspresi, atau marah atau senang, melakukan aksi, berlari atau melompat. Itu yang dinamakan drama. Yang ketiga, karena drama secara eksklusif menggunakan dialog sebagai isinya, maka penulisan percakapan tidak usah menggunakan tanda atau tanda petik. Baik anak-anak, apakah sudah paham tentang apa itu ciri-ciri drama yang tadi Ibu jelaskan? Sudah. Baik, kita lanjut di bagian kaidah ya. Kaidah kebahasaan teks drama. Di sini kaidah itu terdapat kata-kata yang digunakan menunjukkan urutan waktu. Dicitrakan dengan kata-kata seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian pada awalnya, dan lain-lain. Yang bagian kedua, sering kita menggunakan kata kerja. Kata kerja itu menggambarkan sebuah peristiwa, mulai dari menyuruh, menobatkan, membuang, menyingkirkan, menghadap, menghantam, dan sebagainya. Bagian ketiga,
yang terdapat dalam menceritakan kata kerja itu dipikirkan atau dirasakan saja, meliputi menginginkan, berharap, menyukai, mencintai, dan lain-lain. Bagian yang terakhir terdapat juga beberapa kata yang digunakan untuk menunjukkan kata sifat. Biasanya digunakan untuk menggambarkan sifat tokoh, tempat, atau suasana. Baik anak-anak, di dalam kaidah itu terdapat dari urutan waktu, terus ini menggambarkan peristiwa dalam kata kerja dengan kata sifat. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah. Oke, baik anak-anak, kita sekarang masuk pada tahap unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama itu ada 6, yaitu tema, alur, tokoh, watak, dan latar amanah. Bagian yang pertama adalah tema. Tema itu gagasan utama yang menjalin isi drama. Bagian kedua adalah alur. Alur itu cerita atau peristiwa yang menunjukkan jalan cerita drama. Yang ketiga, tokoh. Tokoh itu ada tokoh gagal, ada tokoh idaman, ada tokoh statis, dan yang terakhir ada tokoh yang berkembang. Yang keempat, watak. Yang keempat adalah tokoh protagonis, yaitu tokoh utama yang mendukung cerita atau perilaku baik. Itu tokoh utama. Yang kedua itu tokoh antagonis. Tokoh antagonis yaitu tokoh penentang cerita atau jahat, buruk. Yang bagian ketiga itu tokoh tirtagonis, yaitu tokoh pembantu baik untuk tokoh protagonis dan antagonis. Itu tuh dia netral antara protagonis dengan antagonis. Yang kelima, latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, suasana dalam naskah drama yang dipentaskan. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana atau budaya. Apakah anak-anak sudah paham tentang unsur-unsur drama? Sudah itu dari baik. Terima kasih karena kalian sudah paham apa yang sudah dijelaskan. Sekarang Ibu minta kalian bentuk kelompok, 2 kelompok. Di sini Ibu akan memberikan kalian mencari apa itu teks drama. Terus kalian maju dan presentasikan di depan. Sudah habis anak-anak? Sudah, Ibu. Oke. Dari kelompok mana yang mau presentasikan? Kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Langsung saja, di sini kami akan membacakan teks drama yang berjudul Sahabat. Kamu tahu nggak kenapa ikan dicuci air? Tidak tahu. Loh kok gitu sih? Kenapa? Kamu kenapa wajah cemberut gitu? Aku ada masalah, Don. Masalah apa? Oke, baik, kita memberikan aplaus kepada teman-teman kita. Baik, sekarang kelompok yang berikutnya. Silakan maju. Sebentar. Kita buat diskusi dulu kepada kami. Kami akan membacakan jawaban tersebut. Terima kasih karena anak-anak sudah mempresentasikan di depan. Sekarang Ibu mau menyimpulkan tentang drama. Drama itu teks yang dipentaskan seperti contoh yang tadi kalian sudah pentaskan di depan.
baik dari tema, alur, watak, amanat atau suasana tempat begitu. Itu yang dinamakan drama. Baik, apakah ada pertanyaan? Pasti. Oke, baik. Di sini kita mengakhiri mata pelajaran kita, satu orang. Ini angkat kita.